Babun nahi an tamanil maut wa du'ai bihi lidurrin nazla fil mali wal jasadi. Rawa Muslimun an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanayanna ahadukumul mauta lidurrin nazla bihi fa in kana budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li akhrajal Bukhari. Wa anu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli ayatihi innahu idza mata ahadukum in qata'a amalu wa innahu la yazidul mu'minu umruhu wa innahu la yazidu al mu'mina umruhu illa khairan. Wa qala al-Bukhari la yatama nayan ahadakumul maut imma musinan fala'alahu ayyaz dada khairan wa imma musinan fala'alahu ayyaz ta'diba. Al-Bazar Al-Bazar an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamannal mauta fa innahu lal matla'i syadid wa inna minas sa'ati an tatula umrul abdi hatta yarzuqa Allahu al-inabah. Masyaallah. Kita dilarang berangan-angan mau mati. Dan juga dilarang doa minta mati. Karena sebab adanya musibah-musibah yang kita alami. Baik musibah di dalam badan, musibah di dalam harta. Nah, itu enggak boleh ada nasihatisnya. Nasihatisnya kalau ingin doa dan nggak tahan dengan musibah-musibah yang ada, maka doanya diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Hadis riwayat Sahih Imam Bukhari. Salah satu di antara kalian berangan-angan ingin mati atau doa minta kematian karena adanya musibah yang menimpa dia, karena mungkin beratnya musibah sehingga kita menjadi kayak putus asa gitu. Tapi kalau berat musibah dan memang kita ini selalu terbayang-bayang dengan kehidupan akhirat, merasa berat dengan kehidupan dunia, maka doanya adalah ya Allah, hidupkan aku apabila hidup itu baik untuk aku, dan matikan aku apabila mati itu baik untuk aku. Standarnya adalah kebaikan, bukan mati hidupnya. Dan ini doa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa maka dapat pahala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian. Doa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang hadis Imam Bazar beliau meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, janganlah kalian berangan-angan ingin cepat mati, ingin kematian, jangan.
Karena sesungguhnya nanti kehidupan yang baru itu lebih berat. Apa nanti akan tampak itu akan lebih berat. Di mahsyar, di barzah, di kubur. Itu lebih berat. Dan perlu ketahuilah bahwa sesungguhnya termasuk keberuntungan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu saat Allah menganugerahkan dia untuk taubat kembali kepada Allah dengan hatinya, dengan pikirnya, dengan jasadnya. Umur panjang adalah anugerah. Apapun yang terjadi selama kita masih di dunia ini, masih punya kesempatan untuk beramal, masih punya kesempatan untuk bertobat, masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih punya kesempatan untuk badrul majhud, mengerahkan semua usaha kita agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Nanti orang-orang yang ada di kubur itu akan minta kembali untuk hidup di dunia. Sehingga ketika mayit ngomong begitu, itu di dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali, itu ada jawaban langsung dari malaikat. Ya Ahmad, angta taji'u min hunaka. Angta min hunaka taji'u. Kamu itu sekarang udah mati di kuburan malah minta balik ke dunia. Kamu kan dari sana kemarin, ngapain malah minta balik lagi? Mau bodohin orang kamu, mau nipu saya, kata malaikat begitu. Jadi kesempatan di dunia ini adalah kesempatan terbaik, yaitu kita masih punya waktu untuk amal. Kita masih punya waktu untuk taubat, kita masih punya waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nggak di dunia, ya sudah tinggal penyesalan. Bahkan nanti semua orang yang masuk ke alam akhirat itu semuanya menyesal. Kan begitu. Nanti ma'al jannati ila ala sa'atin lam yadkurullah. Ada mafhum begitu, bahwa penduduk surga aja nanti itu menyesal sudah meninggalkan dunia, sedangkan masih ada satu waktu yang belum sempat dulu itu digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi model-model kayak kita ini, wah, sudah penuh penyesalan. Nah, itu kematian itu disebut musibah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah itu. Fa asobatkum musibatul maut. Nanti akan mengenai kamu itu musibah kematian itu, iya kan? Kamu akan dikenai dengan musibah kematian. Musibah kematian, mati itu musibah. Tapi ternyata ada musibah yang lebih besar daripada kematian itu, kata para ulama kita. Apa itu? Wa adamu minhu al-ghaflah anhu wal irad an dzikri wa qillah tafakkur fihi wa tarkul amali lahu wa inna fi wahdah la ibratan liman itabara wa fikratan liman tafakkara. Jadi yang lebih besar, musibah yang lebih besar daripada kematian adalah yaitu lalai dari kematian, berpaling, nggak mau mikirkan kematian.
atau mikir tapi sedikit mikir kematian, sedikit meninggalkan amal untuk persiapan kematian, yaitu musibah ini. Kan di dalam hadis dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menginjak hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wa inna fihi wahdal ibrah. Kematian itu sendiri itu adalah pelajaran. Ibrah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Sehingga Sayyidina Umar itu punya cincin yang diletakkan di jarinya itu. Ada tulisannya. Kafabil mauti wa'ido. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat terbaik untuk manusia, untuk kita ini. Termasuk nasihat yang sering ditulis, dinukil. Sebagian mengatakan itu adalah nasihat dari anaknya Harun ar-Rasyid. Apa nasihatnya? Idza hamaltal janazata ilal kuburi fa'lam bi annaka ba'dahu mahmulu. Kalau kamu mengiringi atau membawa jenazah ke kuburan itu, ingatlah bahwa nanti setelah itu kamu yang akan dipikul. Setelah itu nanti kamu yang akan ada di dalam keranda. Setelah itu nanti kamu yang akan dikuburkan. Setelah itu nanti kamu yang diyasini, yang ditahlili, yang didoakan tuh kamu. Gitu. Bukan kok yang mati itu orang lain terus kamu nggak dapat giliran, nggak gitu. Wa fi khobarin yarwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam law annal bahaim ta'lamu minal maut ma ta'lamuna ma'akaltum minha saminan. Seumpama hewan-hewan itu tahu mengenai kematian sebagaimana kalian semua mengetahui kematian, maka kalian tidak akan makan hewan-hewan itu dalam keadaan gemuk. Rasul mengatakan seumpama hewan-hewan itu ya kan, tahu mengenai musibah kematian dan dia berpikir atau dikasih beban mengenai kehidupan setelah kematian, otomatis mereka tidak akan bisa gemuk. Otomatis kurus semua lah, kalian nanti makannya nggak ketemu daging itu, tulang aja sama kulit. Tapi karena mereka itu tidak tahu kematian, ya sudah, jadinya gemuk-gemuk hewan itu, nggak mikir sama sekali masalah kehidupan kematian. Jangankan kehidupan kematian ya kan, kehidupan setelah kematian, kehidupan dunia aja loh hewan-hewan itu nggak mikir. Wallahu a'lam.